Halo semua, selamat datang di channel Koper Seroja. Tempatnya kita belajar bersama dan menikmati berbagai macam hal menarik yang relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Bersama saya, Steven, selamat datang di segmen Lini Rasa. 5 menit narasi sejarah. Bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Like kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa komen dan share juga ya. Oke teman-teman, kalau di 2 video sebelumnya kita membahas mengenai serangkaian kisah sejarah yang dimulai dari bagaimana Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden di tahun 1959, kemudian terjadi kekacauan ekonomi akibat ketidakstabilan politik, hingga pada akhirnya mahasiswa pun bergerak untuk mengeluarkan tuntutan-tuntutannya. Yuk, sekarang kita sama-sama melihat rangkaian peristiwa yang dimulai dari 3 tuntutan mahasiswa. 3 tuntutan yang mewakili suara rakyat pada waktu itu. Untuk selanjutnya kemudian menutup rangkaian kisah yang mengawali keluarnya surat perintah 11 Maret. Aksi mahasiswa ini dimotori oleh gabungan organisasi mahasiswa dari KAMI, KAPI, dan kesatuan aksi lainnya yang menamakan dirinya Front Pancasila. Tuntutan mereka utamanya adalah mengenai 3 hal, yaitu pembubaran PKI, pembersihan Kabinet Dwi Kora dari unsur PKI, dan menurunkan harga. Ada banyak dugaan mengenai aksi yang digagas mahasiswa ini. Nah, aksi mahasiswa dan ketidakstabilan yang terjadi ini menyebabkan pada tanggal 11 Maret 1966 terjadi sebuah kejadian beruntun yang memicu keluarnya Super Semar. Pada hari itu, 11 Maret 1966, terjadi serangkaian kekacauan ketika pelantikan Kabinet Dwi Kora. Kekacauan ini berbentuk pengepungan dari prajurit tak dikenal, yang diketahui Komandan Pasukan Cakrawirawa, pengawal Presiden Soekarno. Kejadian ini sangat menegangkan dan memiliki banyak sekali kegelapan dari sisi informasi sejarahnya. Nah, teman-teman, untuk cerita lebih lengkapnya mengenai kondisi pada hari bersejarah ini, jangan lupa ya untuk menonton video seri lanjutannya. Nah, bagaimana teman-teman untuk menyikapi hal ini? Ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan dari berbagai kejadian ini sebagai umat Allah dan gereja di Indonesia. Refleksi pertama kita adalah mengenai tindakan yang diambil Bung Karno ketika pada akhirnya beliau mengambil keputusan untuk memusatkan kekuasaan pada dirinya, yang pada waktu itu berada dalam kondisi dilematis dan serba salah. Kita dapat melihat bahwa ujaran dari Lord Acton, "Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely," terjadi pada kondisi ini. Meskipun Presiden Soekarno bukan melakukan korupsi, tapi kekuasaan yang terpusat padanya membuat kondisi dirinya berbahaya dan tidak ada yang mengecek keputusan yang diambil, karena Presiden Soekarno memiliki kekuasaan absolut. Kita sebagai gereja dan masyarakat harus memahami bahwa kekuasaan absolut adalah hal yang buruk, meski itu diberikan pada orang yang baik, karena akan mempengaruhi pemikiran dari orang tersebut. Gereja sebagai organisasi perlu memiliki sistem check and balances pada dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan sehat. Kita juga perlu mendorong sistem organisasi yang sehat dimanapun kita ditempatkan, agar organisasi dan negara
dapat tumbuh dan berkembang secara organik. Refleksi kedua dari rangkaian peristiwa super semar ini adalah bagaimana kita sebagai warga jemaat dan gereja yang bertindak dan melayani secara holistik, baik sebagai jemaat dan gereja, terutama ketika masyarakat berada dalam kondisi yang sulit. Gereja harus siap menjadi tempat berlindung, terutama bagi jemaat dan masyarakat sekitar, sehingga kita sebagai jemaat dan gereja sebagai lembaga boleh mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kita berada. Refleksi terakhir berkaitan dengan isu sosial masyarakat yang terjadi dan bagaimana kita sebagai masyarakat dan gereja menghadapinya. Kita dan gereja harus menjadi corong yang menyuarakan keadilan yang berdasarkan konstitusi untuk kesejahteraan bersama dalam setiap kondisi kepada siapapun pemimpinnya. Kita dan gereja harus setia terhadap prinsip dan bukan terhadap sosok manusia tertentu. Nah, teman-teman, itu tadi adalah 6 kejadian yang mengeskalasi keluarnya super smart. Semoga kita bisa belajar banyak ya dari video ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini, like kalau kalian suka video ini, dan share kepada teman-teman kalian ya. Nah, ditunggu komentarnya juga ya teman-teman mengenai pendapat teman-teman. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!